Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muhammad Sandi Daulay dari kelas 6E dengan NPM 233510877. Pada mata kuliah pemrograman mobile kali ini kita mempelajari TypeScript, di mana sini saya telah membuka beranda TypeScript tersebut melalui link yang diberikan Bapak Rizky Fadilah. Nah, di sini pada website Witri School terdapat TypeScript tutorial. Mungkin kita bisa ubah ke bahasa Indonesia karena mempermudah kita untuk mempelajarinya. Nah, di sini tutorial TypeScript. Nah, gimana? Kita langsung saja mulailah belajar TypeScript sekarang. Nah, kita masuk ke TypeScript Introduction. Kita ubah ke bahasa Indonesia terlebih dahulu agar mempermudah kita. Nah, sini apa itu TypeScript? Yang dimana TypeScript adalah superset sintaks dari JavaScript yang menambahkan pengetikan statis. Pada dasarnya, ini berarti TypeScript menambahkan sintaks di atas JavaScript, memungkinkan pengembang untuk menambahkan tipe data. Yang dimana TypeScript sebagai superset sintaks berarti ia memiliki sintaks dasar yang sama dengan JavaScript, tetapi menambahkan sesuatu padanya. Mengapa harus JavaScript? Mengapa harus menggunakan JavaScript? Mengapa harus menggunakan tipe script? TypeScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman dengan tipe data yang longgar. Memahami jenis data apa yang dikirimkan dalam Java bisa jadi sulit. Dalam JavaScript, parameter dan variabel fungsi tidak memiliki informasi apapun. Nah, jadi pengembang perlu melihat dokumentasi atau menebak berdasarkan implementasi yang ada. TypeScript memungkinkan penentuan tipe data yang dilewatkan dalam kode dan memiliki kemampuan untuk melaporkan kesalahan ketika tipe data tidak cocok. Sebagai contoh, TypeScript akan melaporkan kesalahan ketika memberikan string ke dalam fungsi yang mengharapkan angka. JavaScript mengharapkan angka. JavaScript tidak akan berfungsi. TypeScript menggunakan pengecekan tipe pada saat kompilasi, artinya program akan memeriksa apakah tipe data yang ditentukan cocok sebelum menjalankan kode, bukan saat kode sedang berjalan. Bagaimana cara menggunakan tipe TypeScript? Salah satu cara menggunakan TypeScript adalah dengan menggunakan compiler TypeScript resmi yang mentranspilasi kode TypeScript menjadi JavaScript. Bagian selanjutnya akan menunjukkan cara mengatur compiler untuk project lokal. Beberapa editor kode populer seperti Visual Studio Code lalu memiliki dukungan TypeScript bawaan dan dapat menampilkan kesalahan pada saat menuliskan kode. Nah, di sini kita diberi latihan syarat dan lapas yang tepat untuk variabel teks tersebut. Teks ucapan. Ini sudah jelas string ya, karena ada tanda kutip 2. Oke, benar. Nah, lalu kita masuk ke TypeScript Getting Started. Nah, gimana? Coba bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, di sini compiler TypeScript. TypeScript dikompilasi menjadi JavaScript menggunakan sebuah compiler. Konversi TypeScript menjadi JavaScript berarti kode tersebut dapat dijalankan dimanapun JavaScript dijalankan. Lalu di sini ada cara menginstal kompilator. TypeScript memiliki compiler resmi yang dapat diinstal melalui npm. Nah, pelajari lebih lanjut tentang npm. Apa itu npm? NPM adalah perpustakaan perangkat lunak terbesar di dunia. NPM juga merupakan pengelola dan penginstal paket. Penginstal paket pada perangkat lunak. Oke, di dalam project NPM Anda, jalankan perintah berikut untuk menginstal compiler. Nah, ini misalnya kita ingin menginstal server compilernya dengan mengetikkan ini. Contoh, yang seharusnya memberikan Anda hasil yang mirip dengan misalnya kita menggunakan Visual Studio Code nantinya pada terminal. Nah, kita bisa masukkan ini. Nanti harusnya hasilnya seperti ini. Nah, compiler tersebut terpasang di node modulus directory dan dapat dijalankan dengan npm.txt. Yang seharusnya memberikan ada hasil yang mirip dengan kita akan ditampilkan versi yang kita download. Nah, di berikut ada cara penginstalan secara global, juga menambahkan txt perintah tersebut ke sistem Anda pet sehingga tersedia dari folder manapun. Ini cara menginstal
secara globalnya. Nah, keuntungannya akses cepat TSC dari project atau directory dimanapun, berguna untuk mencoba perintah, belajar atau script sekali pakai. Lalu beberapa editor atau alat dapat mendeteksi compiler global secara otomatis. Kekurangannya mesin yang berbeda, mungkin memiliki versi global yang berbeda, dapat menyimpang dari versi yang diharapkan project Anda, menyebabkan masalah kecil. Nah, lalu instalasi secara global mungkin memerlukan hak akses yang lebih tinggi daripada beberapa sistem. Praktik terbaik adalah menginstal TypeScript sebagai project dev dependency dan menjalankannya npk tsc sehingga versi pastinya konsisten di berbagai lingkungan. Instalasi global bersifat opsional dan nyaman untuk penggunaan ad hoc. Nah, selanjutnya mengkonfigurasi compiler. Ini dimana mengkonfigurasi compiler secara default. Compiler TypeScript akan mencetak pesan bantuan saat dijalankan dalam proyek kosong. Compiler dapat dikonfigurasikan menggunakan sebuah testconfig.json. Oh, ini penamaan filenya. Anda dapat meminta TypeScript untuk membuat testconfig.json dengan pengaturan yang direkomendasikan dengan. Nah, ini contohnya. Yang seharusnya memberikan Anda hasil mirip dengan ini nanti outputnya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut. Berikut ada contoh hal-hal yang dapat Anda tambahkan ke dalam testconfig. Oh, ini contoh yang perlu kita tambahkan nantinya. Anda dapat membuka file tersebut di editor untuk menambahkan opsi-opsi tersebut. Ini akan mengkonfigurasi compiler TypeScript untuk mentranspilasi file TypeScript yang terletak di src atau source kita di directory project kita menjadi file JavaScript di build atau directory tersebut. Nah, program TypeScript pertama Anda, mari kita buat program Hello World sederhana untuk memverifikasi pengaturan TypeScript Anda. Nah, ini cara apa? Lalu kita kompilasi TypeScript tersebut, nanti akan menghasilkan hello. Lalu kita jalankan, nanti .hello.js, Anda akan melihat hasilnya Hello World. Share file TypeScript tadi jelas ya, npk.txt. Oke, mungkin karena ini permulaan atau pertemuan pertama pada TypeScript kita, mungkin kita akhiri dulu di sini. Selanjutnya mungkin kita akan kita bahas semuanya, akan kita bahas pelan-pelan sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.